Shalom dan selamat berjumpa kembali di acara renungan harian bersama dengan Jemaat Telo Batua Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu 23 Mei 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu, sehingga kami boleh ada hari ini di akhir pekan. Kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Mohon Tuhan berkati kami. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman Tuhan. Mohon ampun atas dosa kami, dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian bacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 15. Hari ini kita diberi tema ketekunan membuahkan hasil. Saudara-saudara, orang sukses tidak berhenti pada satu kegagalan. Ia akan melakukan terus, gagal, melakukan lagi, sampai berhasil. Bahkan orang-orang sukses sering mengatakan, setiap kegagalan ini kegagalan yang terakhir. Karena itu akan giat dan tekun berusaha sampai mendapatkannya. Singkatnya, orang sukses tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan dikerjakan dengan tekun, sungguh-sungguh tanpa mengenal menyerah, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Lewatilah setiap proses dan hasil itu tidak mengecewakan. Kisah dalam bacaan kita kitab 2 Raja-Raja 2 pasal 2 ayat 13 sampai 15 di sini menampakkan tentang sukacita Elisa yang telah menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia. Dia berharap kepada Elia supaya Elia memberikan kepada dia bahkan 2 roh sekaligus, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar benar
bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Nah, bagaimana kisahnya? Ini ketika kisah Elia akan terangkat ke surga dalam awan dan badai. Mereka berjalan dari Gilgal ke Betel. Bet-El, Bet itu rumah, El itu dari kata Elohim, Betel rumah Allah. Elia mengatakan kepada Elisa, tinggallah di sini. Aku akan melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Elisa tidak mau tinggal karena ada sesuatu yang diharapkannya. Sampai Elisa harus berkata kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Mereka berjalan dan sampai ke Betel. Elia akan melanjutkan perjalanan ke Yeriko, mengatakan, Elisa, tinggallah di sini. Tapi Elisa mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Mereka berjalan bersama sampai di tepi sungai Yordan. Dan di tepi sungai Yordan itu, Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukul sungai Yordan. Dan sungai itu terbelah kiri dan kanan, dan mereka boleh berjalan sampai ke seberang. Jika di seberang sungai Yordan itulah Elia mengatakan kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Dan Elisa mengatakan, biarkanlah aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu, apa itu? Ini mengkiaskan relasi ayah dan anak, di mana biasanya putra sulung itu mendapatkan 2 bagian lebih dari putra-putri yang lain. Ada yang lebih yang diminta oleh Elisa, dan bagi Elia, wah ini terlalu sukar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendakinya. Jika engkau melihat aku terangkat ke surga, maka engkau akan mendapatkannya. Inilah perjuangan panjang yang dilakukan oleh Elisa, berjuang, tetap setia, tekun mengikuti Elia, dan ia mendapatkannya. Oleh karena kegigihannya, permintaannya dikabulkan Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya ia mendapatkannya. Ia melihat Elia terangkat ke surga ketika kereta berapi dan kuda berapi membawa Elia terangkat dalam badai dan angin. Dan ia mendapatkan jubah Elia yang digunakan Elia untuk memukul sungai Yordan, dan air itu terbelah sebelah sini dan sebelah sana. Jubah ini menjadi simbol dari kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Allah. Upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dapat membuahkan hasil. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan juga. Bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa anugerahnya, kita bukanlah siapa-siapa.
Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan-harapan kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, tekunlah bekerja, dan berharap selalu hanya kepadanya, dan Ia akan memberikan pada waktu yang tepat. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang telah memberkati orang-orang yang berjuang di dalam Tuhan dan memberi kuasa untuk mengangkat tugas juga pelayanan. Kiranya Tuhan juga terus memperlengkapi kami yang menaruh harap kepadamu, agar kuasa Tuhan menyertai kami dalam pelayanan. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat Telo Batuang. Engkau Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Juga memberkati melindungi saudara-saudara kami yang dikarantina, keluarga dari anggota jemaat Telo Batuang yang berada di tempat karantina. Tuhan pulihkan agar pada waktu yang telah ditentukan mereka boleh dipastikan kembali ke rumah seperti yang dialami oleh beberapa saudara kami. Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk terus berjuang mensejahterakan rakyat Indonesia ini dan berjuang untuk mengalahkan atau melawan COVID-19 ini. Lingkupi kami dengan kuasa Tuhan agar kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar renungan ini, juga jemaat Telo Batuang, selalu aman dalam perlindungan Tuhan dari mara bahaya juga wabah virus corona. Ampuni dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di akhir pekan ini. Tuhan selalu menyertai kita.